Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama. Pada episode terdahulu telah diceritakan bahwa pada masa kecilnya Mbah Khalil pernah diajak oleh ayahandanya pergi ke beberapa ulama. Salah satunya adalah Abu Dzarrin, seorang waliullah di Pasuruan, Jawa Timur. Pada saat Khalil kecil di tempat Abu Dzarrin, beliau dapat pesan agar kembali lagi ke tempat Abu Dzarrin di Pasuruan, Jawa Timur. Singkat cerita, Khalil kecil sekarang sudah menjadi dewasa. Beliau sangat tekun dalam mencari ilmu di beberapa pondok pesantren. Beliau telah lupa dengan kejadian luar biasa yang beliau alami saat di Pasuruan dahulu. Berkat ketekunan dalam hal mencari ilmu, beliau akhirnya menjadi sosok pemuda yang sangat disegani karena kealimannya. Beliau senang sekali mengikuti bahsul masail yang diadakan dimanapun. Apalagi kalau mengobrol tentang kitab-kitab atau hukum-hukum syar'i, pasti beliau sangat betah sekali. Beliau sudah merasakan manisnya rasa beribadah dan menuntut ilmu. Meskipun beliau sudah nyantri ke beberapa kiai alim dalam waktu yang tidak sebentar, hingga ukuran ilmu yang beliau peroleh sebenarnya sudah sangat mencukupi untuk diajarkan, namun beliau ibarat orang yang selalu haus akan tetesan air yang segar saat berada di tengah padang pasir. Begitu juga di dalam masalah belajar dan tabarruk, beliau masih merasa haus akan kedua hal itu. Hingga suatu ketika beliau mendengar tentang seorang ulama besar yang sangat alim di daerah Banten yang bernama Kiai Nawawi. Kealiman dan kezuhudan Kiai Nawawi sudah terdengar di seluruh penjuru Indonesia. Hingga saking seringnya Kiai Khalil mendengar tentang Kiai Nawawi, maka niat dan tekad beliau untuk berguru kepada Kiai Nawawi tidak bisa dibendung lagi. Beliau dengan sabar menunggu kedatangan Kiai Nawawi pulang ke Banten. Memang biasanya Kiai Nawawi juga pulang ke Banten, entah itu 2 tahun sekali atau lebih, meski cuma sebentar. Kiai Nawawi sendiri adalah salah satu kekasih Allah yang di kehidupan beliau selalu dipenuhi dengan kemuliaan dan karomah. Terbukti saat beliau masih berada di kota Mekah, beliau tahu dengan apa yang diinginkan oleh Kiai Khalil yang ada di Madura pada saat itu. Segera beliau berangkat pulang ke Banten dengan waktu perjalanan yang tidak seperti biasanya, seperti yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qais Al-Haruni, seorang wali dari Turki yang tiap habis berjamaah subuh di Turki lalu mengajar di Madinah Al-Munawwarah dan pulang lagi ke Turki sebelum matahari terbit. Jika Allah yang berkehendak kepada Kiai Nawawi, seperti halnya pada Syekh Al-Haruni tadi, maka tidak perlu waktu lama untuk menempuh perjalanan dari Makkah ke Banten. Sesampainya Kiai Nawawi di Banten, banyak yang gembira atas kepulangan beliau, banyak yang sowan. Berita kepulangan beliau pun segera menyebar ke seluruh tanah Jawa dan Madura. Begitu senangnya hati Kiai Khalil mendengar hal itu, segera beliau bersiap-siap menempuh perjalanan ke Banten. Ketika Kiai Nawawi mengetahui bahwa Kiai Khalil akan berkunjung ke Banten, beliau hanya tersenyum, dan segera beliau bersiap-siap kembali ke Makkah agar Kiai Khalil tidak bisa menemuinya. Beliau berpesan pada salah satu keluarganya, jika ada pemuda yang bernama Khalil datang, bilang saja saya sudah kembali ke Mekah, dan tolong hal ini jangan kau ceritakan pada siapapun, karena ini adalah urusan saya dengan Kiai muda itu, Kiai Khalil. Ternyata Kiai Nawawi memang benar-benar kembali ke Mekah. Akhirnya sampailah Kiai Khalil muda itu di rumah Kiai Nawawi. Begitu kecewanya beliau karena tidak bisa bertemu dengan Kiai Nawawi yang sangat beliau harapkan barokah dan nasihatnya. Beliau sangat ingin belajar kepada Kiai Nawawi meskipun cuma sebentar. Rasa capek tidak beliau rasakan. Tekadnya untuk belajar kepada Kiai Nawawi tidak surut, malah semakin menjadi-jadi. Akhirnya Kiai Khalil pun berencana menyusul Kiai Nawawi ke Mekah. Adapun Kiai Nawawi yang sudah berada di Mekah, ketika tahu bahwa Kiai Khalil muda akan menyusul dirinya ke Mekah,
beliau mengajar seperti biasanya di salah satu daerah di Mekah sambil menunggu kedatangan Kiai Khalil muda itu. Akhirnya tiba saatnya Kiai Khalil berangkat ke Mekah dengan membawa bekal secukupnya yang bisa beliau bawa. Meskipun sangat lama perjalanan menuju Mekah, namun semua itu terkalahkan oleh tekad dan niat beliau untuk belajar kepada Kiai Nawawi. Itulah gambaran sosok Kiai Khalil yang tidak pernah merasa cukup dan puas dengan ilmu agama yang sudah didapat di beberapa pesantren. Beliau masih tetap ingin belajar dan belajar terus. Tibalah Kiai Khalil di tanah suci Mekah. Terlebih dahulu beliau datang ke Masjidil Haram yang di dalamnya terdapat Ka'bah yang mulia. Belum jelas sejarah mencatat apakah ketika beliau datang ke Mekah itu mencari Kiai Nawawi itu adalah yang pertama kali atau yang kedua kali. Kemudian beliau pun mencari tempat di mana biasanya Kiai Nawawi mengajar. Dalam waktu yang tidak seberapa lama, akhirnya ketemulah tempat Kiai Nawawi itu. Namun, apa yang terjadi? Ketika ditanyakan, orang-orang menjawab, memang betul rumah itu adalah tempat Kiai Nawawi mukim dan mengajar. Namun, sudah 2 hari yang lalu beliau berangkat pulang ke Indonesia, ke Banten, ke rumahnya. Pasti bisa kita rasakan bagaimana perasaan beliau saat itu mendengar kabar tersebut. Meskipun tidak bertemu dengan Kiai Nawawi, Kiai Khalil tidak langsung pulang karena beliau harus melaksanakan ibadah haji dulu. Musim haji pun telah usai dan Kiai Khalil berangkat pulang ke negerinya lagi. Namun untuk kepulangan beliau yang satu ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu karomah kepada beliau, yaitu entah bagaimana kisahnya, yang jelas perjalanan beliau menuju ke Indonesia berlangsung sangat singkat dan cepat. Kita pasti mengerti akan hal itu. Jika Allah yang berkehendak, maka tidak ada yang mustahil untuk terjadi, walaupun semuanya ada di luar jangkauan akal kita. Kiai Khalil akhirnya sampailah di Indonesia. Singkat cerita, setelah beliau selesai menerima tamu-tamu yang menyambut kedatangan beliau dari Tanah Suci, maka niat untuk menemui Kiai Nawawi beliau teruskan lagi. Berangkatlah beliau menuju ke Banten untuk yang kedua kalinya. Susah payah dalam perjalanan itu tidak beliau hiraukan. Akhirnya sampailah Kiai Khalil di rumah Kiai Nawawi. Ada yang berbeda kali ini, yaitu Kiai Nawawi sengaja menunggu kedatangan Kiai Khalil dan akan menemuinya. Tidak seperti sebelumnya, di mana beliau selalu menghindar agar Kiai Khalil tidak bisa menemui dirinya. Pastilah itu semua ada tujuan dan maksud tertentu, dan Allah lah yang mengatur semua perjalanan para kekasihnya. Pertemuan pun akhirnya terjadi. Bahagia sekali hati Kiai Khalil bisa berhadapan langsung dengan Kiai Nawawi pada saat itu. Kiai Khalil sungkem di hadapan beliau. Kemudian saling ngobrol pun berlangsung. "Sampean dari mana, Gus?" tanya Kiai Nawawi. "Saya dari Madura, Yai," jawab Kiai Khalil. "Kira-kira ada keperluan apa ya, Gus?" Kiai Khalil pun menjelaskan tujuan beliau yang ingin menimba ilmu kepada beliau dengan bahasa yang sangat santun yang mencerminkan bahwa Kiai Khalil nantinya adalah bukan orang sembarangan. Kiai Nawawi pun mengerti akan maksud Kiai Khalil itu. Beliau pun berkata, "Loh, kenapa sampean datang jauh-jauh ke sini untuk menimba ilmu kepada saya? Bukankah di dekat daerah sampean terdapat seseorang yang sangat alim, sangat zuhud, dan sangat warok? Kenapa sampean tidak menimba ilmu pada beliau saja?" kata Kiai Nawawi. "Ngapunten, maaf Yai, siapakah orang yang